Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam. Hari ini tema kita EGP versus BGP. Lu udah tahu belum? Kalau dia lagi dirawat, sakit loh. Emang gue pikirin EGP itu singkatan yang sempat populer pada waktu yang lalu. Singkatan yang kemudian menjadi istilah itu menggambarkan sikap di mana orang tidak peduli tentang sesuatu. Bahwa apa yang terjadi itu tidak ada urusan, tidak ada kena mengenanya dengan dirinya. Nah, kali ini kita akan belajar dari kesaksian Kejadian 16 tentang beberapa contoh EGP, tapi juga sebaliknya, apa yang kita akan kenal dengan nama PGP. Kejadian pasal 16 mencatat sebuah drama yang luar biasa. Tokoh-tokohnya di sana ada Sarai, Abram, ada Hagar, dan Tuhan sendiri lewat malaikatnya. Mari kita lihat dan kita ingat lagi sejenak apa yang dipersaksikan dalam Kejadian 16 ini. Di sana menurut saya kita bertemu dengan beberapa contoh tentang sikap EGP. Emang gue pikirin. EGP pertama terlihat dari sikap Hagar terhadap Sarai. Kita tahu atas inisiatif Sarai sebenarnya Hagar diberikan kepada Abram. Abram diminta untuk mengambil Hagar sebagai istri kedua. Apa yang terjadi? Ayat 4 mencatat bahwa Hagar setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, dia memandang rendah Sarai. Hagar tidak memikirkan perasaan Sarai. Bukankah itu satu contoh tentang sikap EGP? Hagar sama sekali tidak memperdulikan bagaimana keadaan Sarai, malah dia memandang rendah Sarai. Maka bisa difahami ibu bapak saudara-saudara betapa sakit hatinya Sarai. Dia yang sudah mengangkat derajat Hagar dari semula cuma hamba, budak persisnya, menjadi istri kedua Abram. Nah, EGP Hagar diikuti oleh EGP berikutnya. Sarai yang sakit hati mengadu kepada Abram. Tapi apa respon Abram? Hagar kan hambamu, yowis sakarepmu. Kira-kira itu respon Abram. EGP juga kan? Nah, EGP yang satu diikuti EGP yang lain. Ayat 6 mencatat bagaimana Sarai balas dendam dengan menindas Hagar. Sarai tidak peduli kalau saat itu Hagar sedang hamil. Ini EGP beneran. Dan sepertinya Abram juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Sarai kepada Hagar. Nah, Kejadian mencatat karena tidak tahan dengan perlakuan Sarai, akhirnya Hagar melarikan diri. Ceritanya berakhir? Belum. Dalam adegan berikutnya kita melihat bahwa ada pilihan sikap yang sama sekali berbeda, malah boleh dikatakan bertolak belakang dengan kecenderungan sikap EGP.
Kita tahu sejak awal Tuhan sudah berencana dan berjanji bahwa melalui Sarailah Abram akan mendapat keturunan yang kelak menjadi umat Tuhan. Tapi Sarai, seperti yang lalu kita bicarakan, didorong oleh kecenderungannya, percaya sih percaya, tapi masa sih? Ia mencoba untuk memecahkan persoalan dengan akalnya sendiri. Hagar disorong kepada Abram untuk jadi istri kedua. Abram ya mesem-mesem saja menyambutnya. Artinya, kehadiran Hagar di tengah kehidupan Abram dan Sarai sebenarnya bisa mengganggu rancangan Tuhan. Maka mengikuti nalar manusia, ketika akhirnya Hagar melarikan diri, mestinya problem solved, persoalan selesai. Apa yang semula sempat bengkok, sekarang lurus kembali. Tuhan juga bisa memilih untuk bersikap EGP. Silakan, lanjutkan sendiri hidupmu Hagar, karena engkau tidak masuk dalam rancanganku sebenarnya. Tapi apakah itu yang Tuhan lakukan? Oh, ternyata tidak, saudara-saudaraku. Sekalipun Hagar sempat mengancam keberlangsungan rencana Tuhan, Tuhan tidak memilih untuk bersikap EGP. Pilihan sikap Tuhan adalah PGP. PGP, bukan PDP ya. PGP, pasti gue pikirin. Itu pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan memilih bersikap PGP? Menurut saya, karena Tuhan tidak bisa menyangkali hakikat keberadaannya. Bahwa Tuhan adalah Sang Maha Kasih, Maha Adil, Maha Peduli, Maha Benar, dan seterusnya. Tuhan tidak bisa tutup mata melihat ketidakadilan, ketidakbenaran yang dialami Hagar, dan penderitaan yang menderanya. Karena kasih-Nya, Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong Hagar. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menyelamatkan Hagar. Tuhan yang PGP, pasti gue pikirin. Tuhan yang tidak akan tinggal diam ketika kesusahan menimpa manusia yang dikasihinya, ketika ketidakadilan berlaku, ketika penderitaan mendera orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Pasti Tuhan tidak tinggal diam. Oh, sungguh melegakan bahwa kita punya Tuhan yang PGP. Bersyukurlah kita karena Dia adalah Tuhan yang PGP. Oleh karena itu, bukankah sepatutnya dalam kehidupan yang kita jalani, dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita, kita pun harus mengikis kecenderungan EGP dan menggantikannya dengan prinsip PGP. Pasti gue pikirin. Amin. Kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang telah dilewati. Kami bersyukur untuk kesehatan yang cukup, untuk kekuatan ketika kami lemah, untuk penghiburan ketika kami berduka, untuk sahabat ketika kami kesepian.
Kami bersyukur untuk rezeki tiap-tiap hari, untuk keluarga, pasangan, anak-anak, menantu, cucu, untuk persekutuan sebagai umat Tuhan, sekalipun kami tidak bisa atau belum bisa melakukannya seperti biasa. Ya Bapa, saat ini kami juga mohon pengampunan sekiranya di dalam kehidupan yang sudah dijalani, kami suka mempraktikkan sikap EGP, baik dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kami, dalam pemenuhan tanggung jawab sebagai anggota gereja, sebagai anggota masyarakat, dan juga dalam tanggung jawab kami terhadap alam dan ciptaan Tuhan yang lain-lainnya. Ya Bapa, bangkitkanlah kecenderungan PGP di dalam diri kami. Kuatkan kami agar kami mau sungguh-sungguh menumbuhkannya, sehingga kasih, keadilan, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan makin terpancar lewat keseharian hidup yang kami jalani. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk upaya merawat, memelihara kelestarian alam, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun perorangan, agar kami sebagai umat Tuhan juga ikut ambil bagian dengan serius. Ya Bapa, kami bersyukur kalau ada perkembangan yang positif di dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Tapi kami juga tidak mau gegabah. Karena itu Tuhan, kami tetap mohon kiranya baik pemerintah, lembaga-lembaga lain, termasuk gereja-gereja, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh tanggung jawab, mempersiapkan diri dalam segala aspek ketika mulai diselenggarakan masa transisi, di dalam masa mempraktikkan tatanan normal yang baru, tatanan kenormalan yang baru dalam menjalani keseharian hidup ini. Khususnya bagi anggota masyarakat termasuk kami, Tuhan beri kekuatan untuk mengendalikan diri sehingga tetap berdisiplin dan mendukung perbaikan-perbaikan yang bisa berkembang dengan lebih baik sekiranya masyarakat mau mendisiplinkan diri dalam menjalani aktivitasnya. Terima kasih ya Bapa, kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami dan keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa, yang terus menopang, terus menaungi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.